Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, apa kabar? Shalom. Sehat, luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Boleh kita bangkit berdiri dulu bersama-sama. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Kasih salam kiri kanan saudara. Katakan shalom saudaraku. Mari sama-sama kita beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Sebab kasih Tuhan melayakan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara siap menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali di tempat ini. Di dalam ibadah Woman of Love. Tuhan terima kasih. Kami percaya setiap kami yang hadir di dalam nama-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Sebab Engkau yang berkata, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Dan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau membawa korban syukur kami. Karena kami sadar hidup kami hari ini ada itu semua karena kebaikan, anugerah dan kasih Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami boleh jalani setiap hari kami. Kami tahu ada Tuhan Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Tuhan, ini kami, terimalah pujian sembah kami. Kami janji Tuhan, kami mau datang dengan ketulusan hati, membawa syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita terus terhubung dengan Tuhan. Dengan hati yang rindu. Sebab kasih-Nya layakan kita. Amin. Kasih-Mu Tuhan layakan setiap kami. Sebab kasih-Mu Tuhan tiada duanya dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama sekali lagi katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Kau sungguh indah tiada tara. Benar Tuhan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Benar Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kagumi Tuhan, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Lebih lagi nyatakan, kami kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sembah Dia, kagumi Engkau Tuhan, karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib. Kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan cara-Mu mencintai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur kepadamu, sebab hanya Engkaulah sumber segalanya, Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kasih dan setia-Mu tak pernah berubah. Ya ralabaya shandaralabaya she. Mari terus sembah Dia, bersyukurlah kepadanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh ralabasha daralabamu, ya ralabaya shandaralabaya she. Oh Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang setia.
kasih-Mu tiada duanya. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan, untuk selamanya, untuk selama. Mari bangkit berdiri sama-sama. Katakan kau yang layak. Kau yang layak. Oh, kau yang layak. Sebab Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Kau layak disembah di dalam dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berapa banyak saudara sepakat sama-sama katakan lebih kali, kau yang layak. Oh, kau yang layak. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan atas tempat ini, Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Oh, kau yang layak. Oh, Yesus Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan, kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sorakan haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan untuk selamanya, Tuhan. Sebab dari-Mu segala yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami akan terus memuji, meninggikan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin, haleluya. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan? Yang mau berkati Tuhan dengan terbaik katakan amin. Haleluya. Coba kasih salam kiri kanan, katakan berkati nama Tuhan lewat pujian-Mu. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Lakukan semua untuk Tuhan, amin. Tepuk tanganmu, pujianmu, amin. Hey. Sama-sama Tuhan bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Nyanyikan saudara. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir
dengan dahsyatnya. One more time. Tuhan Allah kita bertata, yes, atas pujian umatnya. Oh, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dengan iman, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Oleh sebab itu memuji Tuhanlah, karena ada kuasa di dalam pujian. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Itulah sebabnya kami memuji Engkau Tuhan, sebab kuasa-Mu bekerja. Bila Allah, yes, ini yang kami percaya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Yes, segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab yes, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Apapun keadaan saudara, mungkin engkau tidak sedang baik-baik saja, tapi ketika engkau memuji Tuhan, ada kuasa yang mengalir, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan. Yesus katakan amin. Amin. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yang percaya katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Boleh Bapak Ibu saja katakan, ada kuasa. Come on. Ada kuasa. Yes. Hadirkan Tuhan di dalam keluargamu lewat engkau memuji Tuhan. Amin. Hadirkan Tuhan di hatimu sehingga damai itu mengalir. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman katakan, kuasa dalam pujian. Bernyanyi, aku bernyanyi dengan segenap hati dan jiwaku Tuhan, karena aku percaya kuasa-Mu bekerja ketika kami tinggikan Engkau. Oh, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan kita adalah orang lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Ketika kita tinggikan Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan setiap keadaan kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Umat-umat pemenang, bersukacitalah karena Allah yang mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Amin. Tinggikan Dia. Haleluya. Pastikan engkau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk dengan iman katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan mantap, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan mantap, lebih dari pemenang
lebih dari. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Pastikan dia saudara, kamu lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika kita tinggikan Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan turun dan Dia Allah yang menyelesaikan setiap permasalahan keadaan kita. Amin. Dan Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan. Bahwa kami terus terhubung kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau berkata di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh Engkau Tuhan. Bahwa kami terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mampukan kami melakukan firman-Mu setiap waktu Tuhan, agar kami dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Haleluya. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari saya coba kita bangkit berdiri bersama-sama, bahwa kami lebih dalam lagi terhubung denganmu Bapa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Yes Lord, tiada berubah. Katakan saudara, dahulu, sekarang, selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Yes Lord, firman-Mu Tuhan. Penolong kami, penolong hidupku. Saudara siap saudara, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Mari saudara yang rindu firman, angkat kedua tanganmu, katakan firman-Mu tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Ya Bapa, firman-Mu Tuhan, penolong hidup ini. Agar ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar ku siap Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar. Yuk sama-sama katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ini setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau memanggil setiap kami, supaya kami boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Murid untuk semakin melekat kepadamu. Kami mau tetap Tuhan setia dan taat akan kebenaran-Mu, supaya kami sebagai wanita-Mu menjadi murid. Dan kami boleh melihat setiap jiwa-jiwa. Ada wanita-wanita lain yang ada di luar sana yang membutuhkan kasih-Mu. Biarlah setiap kami sebagai murid-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami membawa setiap mereka untuk datang kepadamu. Seperti halnya pada pagi hari ini, Engkau memperlengkapi kami dengan firman kebenaran yang daripadamu, supaya pengenalan kami akan Engkau dengan benar, dan kami boleh memuridkan dengan hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu. Karena waktu-Mu semakin singkat Tuhan, kedatangan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga boleh dengar ada deru perang, tetapi Engkau katakan jangan gelisah hatimu, ini hanyalah permulaan. Untuk itu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada setiap wanita-Mu, supaya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami. Karena kalau Engkau berkata, apabila kami kekurangan hikmat meminta kepadamu, maka Engkau tidak akan berdalik-dalik lagi, akan bersegera memberikan hikmat itu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ada banyak wanita yang mereka dalam kesesakan. Mereka mungkin kehilangan pengharapan. Pakai hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu yang di tempat ini. Supaya melalui hidup kami, mereka memiliki pengharapan baru untuk kami bawa kepada Tuhan Yesus. Pengenalan mereka kepada Tuhan. Ada wanita-Mu yang saat ini mungkin keluarga kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka telah menerima kesembuhan. Dengan ucapan syukur mereka menerimanya Tuhan. Dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Tim dengan Ibu Evelyn. Bahkan Ibu Evelyn yang untuk menggembalakan Tuhan setiap wanita-Mu. Engkau memberikan hikmat marifat. Bahkan Tuhan wibawa Allah ada di dalam
dalamnya. Supaya setiap kami wanitamu boleh dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristusmu Tuhan. Pengurapan Allah turun atas Ibu Evelyn. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Terima kasih kalau setiap kami boleh merendahkan hati dan meminta ampun kepadamu. Maka Engkau dari surga memulihkan bangsa kami. Bangsa kami boleh pulih Tuhan. Pemimpin-pemimpin boleh takut akan Engkau. Membawa setiap masyarakat di dalam kebenaran. Bahkan pemerintah Tuhan melakukan Tuhan tugas dan tanggung jawab mereka. Takut akan Engkau. Bangkitkan Yusuf masa kini di tengah-tengah bangsa kami. Supaya kesejahteraan atas masyarakat terjadi dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Allah turun tangan atas bangsa kami karena Engkau ada yang berdaulat atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bersama kami telah ada Tuhan Pendeta Rubin Ong. Terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau akan taruh di dalam mulutnya, bahkan pesanmu boleh disampaikan kepada wanitamu Tuhan. Apa yang sudah dia lakukan dan hidupi boleh disampaikan kebenaran itu kepada setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Karena setiap murid boleh melakukan kebenaran Allah. Dan berbahagialah orang untuk melakukannya. Pengurapan Allah turun atas Bapak Pendeta Rubin Ong. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Mari angkat tangan bersama, katakan firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya berterima kasih untuk anugerah Tuhan boleh kembali ada di Women of Love. Kayaknya saya formal banget ya pagi ini ya, nggak tahu ya. Jadi thank you Pastor Tim dengan Ibu Evelyn dan banyak orang-orang yang lama. Itu Cindy yang pakai topi kan? Ya ampun, kurus sekali ya. Saya senang ketemu Ferry, ketemu Philip, ketemu Velia, dan ketemu siapa lagi? Menteri ada juga kali? Nggak ada ya. Oke, nah nggak tahu, saya berharap setelah saya sharing ini Bapak Ibu tetap mencintai saya. Ya artinya ya jangan marah ya, karena mungkin sharing saya ini sharing yang saya membawa keseimbangan. Orang kan suka diajar, oh kasih, oh iya kasih pastilah pasti. Tuhan kita kan kasih, God is love. 1 Yohanes berkatakan bahwa Tuhan adalah apa? Kasih. Jelas udah enggak usah diragukan. Nah cuman saya menarik begini, menarik prinsip. Kasih itu selalu punya nilai moral. Ada nilai moralnya. Jadi kasih itu enggak sembarangan. Makanya saya paling marah sama film Hollywood itu. Ya kan? Baru kenal tidur bersama. Oh, itu murahan sekali itu. Enggak, itu serius itu. So kasih enggak begitu. Ya, kasih itu tidak begini ya. Merayu tapi ujungnya menipu. Nah, itu enggak ada itu. Jadi kasih, love is always right. Kasih itu selalu benar. Ya, kasih itu selalu apa Bapak Ibu? Benar. Dan istilah kebenaran itu bukan istilah agama, itu istilah hukum. Di kayu sune kan. Jadi legal standing. Jadi kalau Bapak Ibu itu benar, ya Bapak Ibu posisi dengan Kristus, kan Kristus benar. Nah kalau kita benar, pasti ada aspek surga membackup kita, akses surga tidak terbatas, ada perlindungan misalnya. Bapak Ibu pernah baca enggak Matius pasal 18? Ya, kan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dengan apa? Sepakat. Katakan sepakat. Apapun yang mereka minta dikabulkan oleh Bapa di surga. 2 atau 3.
Nah itu kalau istilah Romawi waktu itu namanya Conventus Civium Romanorum. Keren ya kayaknya ya. Ya supaya saya kelihatan sedikit keren lah ya. Nah padahal itu memang istilah. Itu yang disebut dengan Conventus Civium Romanorum. Jadi begini, Conventus Civium Romanorum itu begini. Kalau Bapak Ibu sekarang ini orang Roma, ini zaman dulu ya, Bapak Ibu tinggal di Jakarta. Begitu Bapak Ibu mengajukan petisi 2 atau 3 orang, itu Roma langsung backup. Orang di sini tidak bisa sembarangan sama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu dianiaya, perang, Roma akan kirim tentara, Roma akan kirim uang. Roma akan kirim backup apa saja. Nah itu yang disebut dengan Conventus Civium Romanorum. Hebat ya. Jadi makanya kalau ada kesepakatan, kalau ada kebenaran, udah gak usah takut. Surga pasti backup. Ya proses biasa lah. Saya tadi bilang sama Pak Tim, ya bagaimana bro? Ya ada proses juga. Ya Pak Tim juga banyak proses. Wajahnya kelihatan lah ya. Apalagi mengembalakan gak gampang lah. Gak gampang lah ya. Saya juga bisa lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang mengalami proses. Saya bisa lihat wajah orang loh. Ya wajah, saya ketemu teman wajahnya jatuh tempo terus bayangkan ya. Ya memang ternyata kreditnya banyak. Jadi ada wajah yang begitu tuh. Ya di sini sih saya lihat, saya enggak berani ngomong lah. Oke. Nah ya jatuh tempo bukan soal uang saja. Tapi kan mungkin tagihan apa, tagihan kehidupan, tagihan banyak hal yang kita harus lakukan. Nah saya hari ini akan coba sodorkan buat saudara, yaitu pengajaran tentang account atau perhitungan. Nah, masa sih Tuhan menghitung? Oh iya. Ya, and the end of the day, saya ingatkan saja, saudara nanti akan berhadapan dengan tata Allah. Nah, saudara tidak bisa ngikut pendeta. Tanggung jawab masing-masing. Ya. Dan saudara akan berhadapan nanti. Kenapa saya berani bertahan di hadapan Bapak Ibu kira-kira untuk 40 menit? Ya karena saya punya persiapan. Kalau saya tidak punya persiapan khotbah, saya takut berhadapan dengan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ini dari wajahnya banyak tahu Alkitab, cuman kurang praktek saja kayaknya ya. Enggak lah, Bapak Ibu sudah biasa. Kok kayaknya menghakimi ya. Nah Bapak Ibu kan sudah biasa diajar pengkhotbah keren-keren. Coba bayangkan, coba dari luar negeri, dalam negeri, dari dunia lain atau apalagi ya. Ya, saudara banyak diajar nih pendeta-pendeta yang keren-keren yang ada di Women of Love. Di gereja Bapak Ibu melayani, ya saudara banyak diajar orang-orang hebat. Nah begini, saya bisa bertahan 40 menit ini untuk sharing karena saya punya persiapan. Nah pertanyaan saya, nanti kita kalau berdiri di hadapan Tuhan, kita tahan gak? Gak ada sogok-sogokan. Gak bisa bawa duit, percayalah. Gak bisa bawa gelar. Gak bisa bawa apa saja. Harta yang ada di dunia ini. Karena ini isunya adalah isu tentang iman. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang punya perhitungan. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, coba kita lihat begini. Misalnya begini, kenapa Tuhan menghitung? Karena memang kita dipercayakan. Ya, makanya betul kan. Saudara tahu gak? Di dunia ini kalau latihannya benar, pasti tidak tertipu. Di dunia ini kalau latihannya salah, pasti tidak bisa menipu. Ya, salam super. Itu motivator lagi ya. Nah, bahwa begini, di dunia ini kalau saudara latihan benar, saudara tidak akan tertipu. Tapi di dunia ini kalau saudara latihannya salah, pasti tidak bisa menipu. Ya wanita nggak tahu itu kan, nggak tahu tinju mungkin. Kecuali yang wanita memang punya kepriaan yang kuat. Biasanya suka tinju. Nah di dunia tinju itu ada petinju hebat banget. Yang lahir dengan pukulan hebat. Namanya Andrew Golgota. Bukan Golgota, Golgota. Golgota itu kan tempat Tuhan disalibkan. Ya, Andrew Golgota itu petinju Polandia. Tinggi. Cuman begini, latihannya dia salah karena dia orang miskin. Jadi sasana tinjunya dia itu pukulan sasaknya itu rendah, gak tinggi. Karena alat terbatas. Jadi setiap kali dia latihan, dia pukul-pukul panas begitu, dia pukulnya di bawah terus. Gitu. Pinter dia, mukulnya pinter tapi ke bawah. Satu kali dia menghadapi. Nah begini, orang ini diskualifikasi selama karir tinjunya 10 kali. Jadi ini juara diskualifikasi. Juara tapi diskualifikasi.
Jadi setiap kali tanding, ya dalam tekanan penonton banyak ribuan orang bersorak-sorak, itu atlet kan gak gampang kalau sudah tekanan begitu. Ya. Saudara, kalau jadi penyanyi gak siap mental, ya makanya minum obat penenang terus. Madonna begitu diwawancarai oleh Rolling Stone Magazine, dia bilang, saya tiap malam harus minum obat penenang karena saya takut. Ya. Itu gak gampang itu Bapak Ibu. Jadi di hadapan ribuan orang yang menonton bayar, dia mengalami tekanan, lawannya jago, ya lawannya pintar begitu. Kreatif, lari, pang gitu lari. Nah dalam kondisi tekanan, di satu momen ketika berhadapan, tiba-tiba itu latihannya keluar ke bawah. Lah di bawah yang dipukul, ya orang mau sekuat apapun kepukul ke bawah pingsan Bapak Ibu. Kan itu daerah saraf semua. Oh iya, kena kebobong, pingsan langsung. Diskualifikasi, langsung diusir dari ring. Kalah dia. Nah itu tadi yang saya katakan. Jadi kalau latihan salah, hidup pasti tidak bisa menipu. Kalau latihan benar, hidup pasti tidak bisa ditipu. Kapan itu bisa keluar? Waktu hidup dalam tekanan. Saya kayak motivator ya pagi ini ya, padahal saya pendeta loh. Enggak, saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Nah saya mengajak kita begini, Tuhan itu percayakan semua yang terbaik untuk kita. Misalnya Kejadian 2 ayat 15. Let's see ya, coba kita lihat. Genesis chapter 2 verse 15. Ya, nah ini dia. Bapak Ibu, ini gini. Ada momen, ada masa manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Ada masa manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Bahkan ini yang saya katakan, ini bahasa saya ya. Bahwa begini, sebelum manusia percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama kita. Dia percayakan tamanya, dia percayakan wajahnya, dia percayakan namanya, dia percayakan kuasanya. Bukan Tuhan beriman, bukan. Ada momen sebelum manusia percaya sama Tuhan, Tuhan sudah percaya sama manusia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam apa? Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Pertanyaan saya, Tuhan bisa enggak memelihara dan mengelola Taman Eden? Yo gampang banget. Tapi kan cara Tuhan kerja ada 3. Representatif, delegatif, dan partisipasi. Oh bahasa keren ya. Kayak Menteri Pertahanan begitu ya kayaknya ya. Padahal biasa saja sebetulnya. Jadi Tuhan itu bekerja caranya adalah perwakilan, representatif, delegatif sebagai utusan. Makanya kalau sudah tidak tinggal dalam kerajaan Allah, saudara diutus siapa? Gak ada backup. Oh saya dilantik sinode Pak. Tapi lebih penting dari itu adalah saya memang Tuhan mengutus saya. Sekarang orang gak suka utusan, orang sukanya pakai Zoom. Makanya saya tetap pertahankan setahun sekian kali turun ke pedalaman. Karena saya tahu saya utusan. Ya, nah saya berharap ya gereja, kok jadi lupa Pak? Iya, tiba-tiba lupa aja. City of Love harus mengutus orang Pak. Ya Pak Rudi dikirimlah ke Zimbabwe atau kemana ya. Ya misalnya ibunya langsung melihat saya dengan wajah curiga loh bayangkan ya. Atau siapalah ya. Atau senang juga ibunya ya. Atau siapalah ya. Cik Maya dikirim ke Sri Lanka misalnya ya. Loh bisa aja, loh Cik Maya jangan ketawa siapa tahu ini nubuatan. Ya Cik Esther dikirim ke Ethiopia bisa saja lah ya. Untuk jadi berkat di sana kan. Ya bisa saja lah. Yang penting Pak Andaka setuju atau ya harus mengutus. Sebab begini, gereja kalau tidak mengutus susah. Maksudnya begini, susah bisa maksimal. Kenapa Amerika sangat diberkati? Karena dulu banyak mengutus misi. Sayang berhenti sekarang. Semua negara yang mengutus misi pasti diberkati. Loh, Eropa itu diberkati luar biasa karena apa? Mengutus sending. Ke Papua, kemana. Itu kira-kira 100 tahun yang lalu, ya 200 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu bayangkan. Orang Eropa, orang Amerika diutus kemana-mana. Makanya negaranya diberkati. Kan yang memberkati pasti diberkati. Oh enggak ada yang amin ini. Katanya saudara punya tema tahun ini kan tahun amanat agung. Apa cuma teori saja? Kalau teori saya telepon Pak Niko loh. Beliau bingung siapa ini Rubin. Ya sudah lama saya enggak ketemu beliau. Padahal dulu sering ketemu banget di lapangan. Ya sudah lama sekali.
Sebelum beliau jadi gembala Gatot Subroto, saya sudah ketemu beliau. Ketemu papanya Velia, saudara-saudara. Makanya saya kenal mereka udah lama. Almarhum Pak Fetri Kumase, ya almarhum Yanto Kumase. Kan Kumase semua kan itu. Ya memang marga kan. Billy Kumase, Greti Kumase. Kok nyebut nama semua saya, oke. Nah ketemu semua itu, om tante-tante sudah ketemu semua lama sekali ya. Nah saya mau mengajak kita bayangkan, Tuhan percayakan Eden. Katakan Eden. Maafkan, Eden bukan segede taman rumahnya Cik Maya. Eden bukan segede taman rumahnya siapa di sini. Jadi ada yang punya banyak taman. Ibu Frida punya taman? Ada kan? Ada ya? Ada ya. Ibu suka cita kah? Suka cita ya? Ya. Sudah lama gak ketemu. Ferry punya taman? Yang ada kambingnya gitu ya, terserah lah, nggak apa-apa kan, siapa tahu Ferry pelihara kambing, saya nggak tahu kan, kita kan nggak tahu kan. Ya, Philip, saya tergoda ngomong Boas loh bayangkan. Ya Philip, ya punya taman kan, apalagi di puncak. Bukan, ya, jangan itu miliknya orang lagi ya. Ya ada kan, taman kecil adalah, Velia nanam-nanam kangkung ya kan, atau siapa, nah ada kan, tapi bukan itu. Eden itu tahu nggak Bapak Ibu? Coba, Eden ada yang tahu nggak segede apa? Segede apa Eden? Ada yang pernah tahu Eden? Eden itu dari Blue Nile sampai ke Turki, 15 negara. Loh, Eden itu gede banget. Di Eden ada satu sungai dengan berapa cabang? 4 cabang. Satu, Pison. Pison tempatnya apa? Emas. Mas Ferry, Mas Philip, Mas Timothy, Mas Rubin, nah asli emas, emasnya luar biasa. Terus yang kedua Gihon, Gihon pusatnya fosil, negara Arab, yang minyak semua sekarang, yang lagi ribut Hormuz. Lagi tinggi minyak sekarang. Saya sekian lama nggak di Indonesia, karena keliling pelayanan, tiba-tiba pulang, sudah selisih 10.000 sekarang. Iya, jadi kerasa banget sekarang beli minyak. Solar. Ya, sampai teman-teman bilang, udahlah, kamu ganti listrik saja. Ya, saya lagi pertimbangan karena saya orang mobile kan, nggak tahu di daerah-daerah sudah tersedia nggak. Oke, iya, udah tinggi. Nah kelas menengah lagi kena sekarang. Sementara menengah nanti ke depan bisa diganti AI. Jadi agak berat sih ini ke depan. Menengah ini bakal banyak diganti AI. Sementara sekarang kena menengah, lagi kena luar biasa yang menengah. Ya, betul kan? Pison, Gihon, terus ada apa lagi? Efrat. Efrat tahu? Ada yang tahu Efrat? Pusat peradaban manusia. Sinear, Babilonia. Sampai kalau saudara baca bukunya Enuma Elish, saudara akan kaget. Baca aja. Ya ini memang tafsiran manusia. Tapi begini, memperlihatkan, ternyata begini, katanya mereka, Babel itu seindah Eden. Jauh lah. Di Eden itu yang luar biasa, menurut buku yang saya baca. Itu udara pas, dingin enggak, panas enggak. Begitu orang menghirup, oksigennya tebal. Saudara nanam apa saja berkualitas tumbuhnya, itu Eden. Keren Eden itu. Makanya orang kalau tidak di Eden, pasti edan, percayalah ya. Nah, oh iya, Eden itu, loh pastilah, Eden itu ada yang tahu, iyalah, Eden itu ada yang tahu artinya? Eden, the presence of God. Saya kasihan ya di sini tanya sendiri, jawab sendiri, coba pegang. Gak jelas juga ini saya. Ini Women of Love gak jelas juga ini. Saya tanya, saya jawab sendiri nih. Kasihan saya ini. Cindy bantu-bantulah Sin. Saya laporin Stephen loh. Oke, nah the presence of God. Itu artinya hadirat Tuhan. Nah hadirat Tuhan gak perlu cari yang mistis-mistis. Hadirat Tuhan tandanya apa? Ada Yesus. Amin. Di mana ada Yesus itu tandanya ada hadirat Tuhan. Makanya manifestasikan hidup Yesus. Jangan kasar, lemah lembut. Jangan pelit, tapi murah hati. Ya, memang orang pelit itu susah sih. Dosanya saja tidak diberi apalagi uangnya. Ya, saya suka kalau lihat orang pelit itu memang sulit. Ya dosanya saja tidak diserahkan ke Tuhan. Gak mau bertobat apalagi duitnya lagi. Nah itu pewahyuan buat Pak Tim. Bisa khotbahkan itu Pak Tim. Saya beritahu. Pelit itu mental. Pelit itu apa? Makanya miskin itu mental. Saya pernah lihat orang kaya. Tapi jahatnya minta ampun. Selalu mau mengambil dari orang lain. Itu mental. Loh, mental.
Ya, ini mental. Lah mental ini sistem dunia harus dilawan sistem kerajaan Allah. Loh, dulu tahu nggak pria maco? Tahu pria maco? Aduh kasihan itu. Itu kan teriakan pria miskin. Jadi pria maco itu kalau begini, ya six pack, kemudian beltnya gede, naik motor gede, kopinya kental, musiknya keras, rokoknya kretek. Yang paling parah, enggak serius, yang paling parah, hamili banyak wanita. Akibat menghamili banyak wanita, anaknya banyak. Akibat anaknya banyak, tidak bertanggung jawab di pendidikan. Anaknya liar di mana-mana, makanya negara ngurusin semua kemiskinan, dana tersedot ke situ. Sistem. Makanya saya kalau lihat negara, sistemnya. Jadi kalau saya lihat negara-negara yang maju, sistemnya bagus, pendidikan gratis, pengobatan terjamin. Makanya betul, orang jahat di sistem yang baik jadi baik. Orang baik di sistem yang jahat pasti jadi jahat. Sistemnya yang diubah. Nah, gereja harus punya konsep mengubah sistem. Nantilah saya diskusi Pak Tim. Supaya kita saling mempertajam. Makanya kekristenan, maafkan saya ya, kita ini bukan lembaga dana hibah dan lembaga sumbangan. Bukan. Kita ini memerintah bersama Tuhan. Saya paling marah kalau lihat pelayan minta-minta. Ayo kuat dalam Tuhan. Sorry ya, kekristenan itu bukan romantisme picisan dan bunga cinta murahan. Udah, jangan di situ. Kristen kok romantisme picisan dan bunga cinta murahan. Doa belum dijawab marah. Asyir gak salami tersenyum murtad pindah agama. Ya ampun. Ya, gak mau dibentuk. Pindah-pindah gak jelas. Mau coba kiri kanan. Ya sampai kapan bisa dewasa? Iyalah. Kok sedih ya saya ini? Oke. Yuk saya ke ayat perhitungan ya sebentar ya. Matius 18 coba kita lihat. Ini konteksnya tentang orang yang punya hutang 10.000 talenta. Berapa talenta Bapak Ibu? Kalau sekarang kursnya 1,3 triliun. Kalau zaman dulu dia harus kerja 200.000 tahun. Jadi mati hidup, mati hidup, mati hidup. Bayangkan. Jadi enggak mungkin membayar. Ya, ayat agak keras sih. Ayat 25 dulu. Coba ini keras ayatnya. Jadi jangan kita berkata, wah Tuhan itu penuh kasih. Oh iya, tapi kasih punya nilai moral ada dua. Yang satu kebenaran. Saya tadi sudah sebutkan. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Jadi kasih itu enggak murahan. Makanya kalau saudara mengasihi seorang bertanggung jawablah. Pria kalau mengasihi seorang istri harus bertanggung jawab. Salah satunya adalah supaya istrinya dewasa dalam Tuhan. Jangan cuma beli-belikan apa ya mungkin lah karena dia pria kaya. Tapi istrinya dewasa enggak? Karakternya. Ya. Saya mau istri saya dewasa. Ya, saya gagal sebagai seorang suami kalau tidak membuat istri dewasa dalam Tuhan. Oh iyalah, kalau sekedar beri-beri ya dunia bisa lah. Dunia ya. Tapi harus mendewasakan. Nah, itu penting banget. Nah, ini kalau saya pria saya akan bahas ini secara tajam. Tapi kan ini memang untuk women ya. Jadi saya akan fokus pada hal-hal ini. Nah, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan apa Bapak Ibu? Hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bayangan. Beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Keras ya kata-katanya. Keras sekali. Ini Alkitab perjanjian baru loh, bukan lama loh. Jadi Tuhan itu punya hitungan. Tapi kan kemudian nanti orang ini sujud minta ampun, gak bisa. Rajanya akhirnya berbelas kasihan. Melepaskan, ya sudah, hutangmu aku gak anggap lagi. Udah, kamu bebas. Cuman begini, waktu kemudian dia keluar, dia ketemu temennya yang hutang sama dia. 100 dinar. Berapa 100 dinar? 5.650.000 sekian. Sementara dia hutangnya 1,3 triliun. Jadi temennya utang 5.650.000 sekian, 100 dinar. Ya jauh banget. Kemudian dibilang, bayar hutangmu. Arogan ini. Temennya bilang nanti belum ada uang. Dicekek langsung.
mau dipukul, mungkin sudah dipukul kali. Wah, dianiaya. Coba, dianya sendiri mengalami pengampunan, tapi terhadap orang lain. Saya tahu, teman-temannya akhirnya laporkan, akhirnya orang ini dihukum oleh raja. Nah, maksud saya begini, ternyata Tuhan itu punya hitungan karena ini soal tanggung jawab. Jadi begini, orang kalau diampuni, itu pun harus punya tanggung jawab untuk hidup ini bisa mengampuni orang di sekitar kita. Itu kenapa Tuhan hitungan? Coba kita maju ke ayat 23 dah. Ini kata-katanya luar biasa. Ayat 23. Nah, yuk baca sama-sama. Women of love di sini 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan account dengan hamba-hambanya. Jadi Tuhan itu punya perhitungan. Ya kan tadi saya sudah katakan kasih gak sembarangan. Kasih itu ada hitungan. Karena begini. Memang dia raja kan, makanya disebut kerajaan surga. Bukan agama Kristen loh. Bukan agama, ya mungkin mimbar-mimbar agama Kristen sekarang ngotbahin yang enak-enak saja. Udah percaya Yesus, kamu pasti kaya raya, diberkati, sukses, semuanya enak. Pokoknya makanya sekarang kalau nggak hati-hati kan semua dibuat gampangan, kursinya empuk, LED-nya bagus, AC-nya dingin. Padahal orang Israel dulu dilatihnya apa? Dilatih tahan lapar, dilatih di padang gurun, mereka bertempur. Sementara sekarang kekristenan, kalau nggak hati-hati rapuh. Belum dianiaya iman ini. Baru selisih sedikit saja pecah. Baru kemudian ada apa sedikit saja hancur. Baru ada apa sedikit saja ketakutan. Makanya tadi saya katakan. Kalau nggak hati-hati kekristenan kita sekarang romantisme bicisan. Bunga cinta murahan. Dan ini pendeta satu ini memang kalau khotbah. Mbok yang romantis sedikit gimana ya? Ya, atau saya ganti khotbah boleh ya? 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit. Ya, nanti diikuti KPK lagi ya. Ya, saya tidak akan khotbahkan itu. Ya, Pak Tim juga mungkin tidak akan khotbah itu. Atau khotbah itu. Kalau khotbah itu ditegur Bu Evelyn. Enggak lah, pasti kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Udah enggak usah ragukan Tuhan. Tuhan penuh kasih, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Udah, itu sudah selesai. Pasti. Enggak mungkin enggak. Ya, Ferry juga disertai Tuhan kan? Ya kan? Cuman ya dia belum ada yang menyertai saja sih ya. Dia selalu doakanlah Velia sama ya suara sudah bagus. Keren Ferry, pelayanan luar biasa. Saya kenal dia udah kayak adik saya puluhan tahun ya. Ya, jadi ya senang lihat Ferry lagi. Oke, nah kembali yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Tuhan itu mempercayakan banyak hal pada kita. Ya, suka baca buku gak? Wajahnya sih kayaknya lebih suka kuliner, lebih suka. Ya, gak apa-apa. Saudara kalau suka membaca buku, ada penulis sejarah Alkitab hebat. Namanya Brad Noss, orang Auckland, New Zealand. Itu menurut saya penulis sejarah Alkitab terbaik di antara banyak penulis. Namanya Brad Noss. Saudara tahu siapa dia? Anak ini lahir dengan kondisi terbelakang secara akademik. Jadi kalau orang bisa membaca di usia berapa, dia sulit sekali. Orang kalau membaca buku kayak saya itu kalau membaca buku kalau agak sulit 2 kali saya mesti ulang. Misal tulisannya C.S. Lewis. Saudara nggak tahu, pernah dengar penulis ini? Ya filmnya muncul kan dari bukunya, dia namanya Narnia. Kemudian beberapa penulis bagus, Philip Yancey misalnya. Terus saudara saya lagi banyak baca sekarang Abraham John. Itu penulis-penulis bagus semua itu. Arthur Wallis. Itu tulisannya tajam-tajam. Perenungannya begitu dalam. Dan out of the box. Dia berani menyerang semua kemapanan. Tapi bagus, tajam. Jadi membuat saya jadi berpikirnya jadi oh iya lain. Makanya apa yang kita baca kan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya saya tidak mau sembarangan membaca. Ya, nah Brad Noss ini lahir dalam kondisi terbelakang secara akademik. Ya, kayak saya punya teman begitu juga. Sampai dia berkata ini, kamu di SD berapa tahun? 6 tahun. Saya di SD 6 tahun. Lebih banyak duduk atau berdiri? Ya duduk lah, sekolah kok saya bilang. Dia bilang begini, saya lebih banyak berdiri daripada duduk. Karena dihukum terus.
Dihukum kan di depan ya, kaki naik satu kan masih ingat ya. Ya kan kalau turun dipukul pakai itu kan, apa sih namanya? Ya penggaris itu yang dari kayu. Makanya kita kan dulu nggak tahu anak-anak sekarang ya. Suara sedikit keras saja langsung berkata, jiwaku terganggu loh ya. Itu anak-anak kita ini generasi. Saya sampai bilang ini generasi. Iya kan? Dulu kan kita ya ampun penghapus lempar pluak ketemu temen. Loh ketemu temen itu ya apa kabarnya Dul? Buah gitu kan. Sekarang saya dengar ya ada guru mau marahin anak saja telepon papa mamanya. Boleh nggak saya marahin? Sampai saya bilang ya. Suara guru sedikit keras. Hatiku, jiwaku terganggu loh. Kemudian dia mau laporkan gurunya ke polisi. Sampai saya bilang ini apa? Oke, kembali ke sana. Nah, Bapak Ibu begini, teman saya bayangkan, sampai gurunya ngomong begini, ini secara akademik parah, baca terbalik, hitungan berat. Sampai gurunya bilang begini, kalau kamu sampai lulus, saya keluar dari guru. Kalau kamu lulus, tapi lulus juga. Sekarang keliling dunia, dipakai Tuhan begitu powerful. Makanya kadang-kala memang ada orang ujiannya di salah, sistem yang salah. Karena orang semua diukurnya pakai nilai. Kan banyak orang diuji pada sistem yang salah. Nah dia bisa bahasa, nilai matematikanya harus hebat supaya lulus. Padahal kekuatannya di bahasa. Loh itu kan berarti orang diuji pada sistem yang salah. Makanya nilai itu membuat gambar diri jadi rusak. Kan kita selalu ukur orang pinter dari nilai. Padahal ketika nilainya tinggi, suruh kerja aja belum tentu bisa loh. Oh ya. Oke, kita enggak usah ke sana ya. Tapi betul Bapak Ibu, Bretnos ini sampai beberapa guru berkata enggak ada harapan. Tahu Bapak Ibu, ada satu orang guru ngomong begini sama dia. Brett, you are special in Christ Jesus. Makanya ya, saya itu belajar menggunakan kata-kata enggak sembarangan. Seberat apapun. Saya enggak mau ngomong kata kutuk. Saya ingatkan ya Bapak Ibu, begitu kata kutuk keluar, setan ada di sana. Karena setan itu meniru apa yang Tuhan kerjakan. Tempat yang diberkati ada Tuhan, tapi tempat yang dikutuk ada setan. Seberat apapun yuk para wanita ya, saya tahu wanita kan kadang-kadang tekanan perasaannya enggak gampang. Karena setan itu suka mencontoh yang Tuhan lakukan, tapi dari sisi negatif. Ada orang begini, mati nih Pak Rubin kalau begini bisnis, mati nih. Aduh mati nih. Saya bilang Pak jangan Pak, perkataan kita berkuasa. Untung Tuhan tolong dia loh. Sekian tahun kemudian saya ketemu dia, saya bilang kok Bapak belum mati? Dia nangis, dia berkata, saya bertobat Pak Rubin. Waktu dia berkata-kata itu, waduh. Semua sisi bisnisnya dia dihantam. Untung dia bertobat. Nah kembali Bapak Ibu ya. Satu gurunya berkata, Brett you are special. Sudah tahu enggak? Yang namanya spesial itu pasti berbobot. Kalau nothing kan menguap, enggak ada isinya. Jadi Pak orang ini Pak. Dia itu kalau baca, orang lain 2 kali bisa mengerti. Dia mesti 10 kali. Tapi dia lewati itu dikerja keras Pak. Bang, bang. Dia hitung account, dia hitung bang, bang, bang. Sampai jadi doktor di bidang Alkitab. Dan salah satu penulis sejarah Alkitab terbaik. Yang membuat orang Kristen sekarang. Itu terima warisan hebat dari Bretnos. Saya baca, saya kemudian berkata, oh my God. Oke. Saya akan masuk, dari tadi saya belum khotbah, baru sekarang mau khotbah. Enggak, sudah. Sebentar saya akan konklusi ya Bapak Ibu ya. Coba kita ke Lukas 13 sebentar. Velia main-main apa lah Velia supaya suasana kayaknya enggak terlalu dingin gimana ya. Ya Velia kan diurapi Tuhan ya. Setiap kali lihat dia saya ingat Pastor Fetri. Luar biasa. Oke. Lukas 13 ayat yang ke-6. Ayat di atasnya itu ayat-ayat yang menurut saya luar biasa. Tragedi kan. Saudara tahu enggak? Orang-orang Galilea darahnya dicampur oleh Pilatus. Dibunuh. Terus kemudian 18 orang
apa sih namanya itu di Siloam, kejatuhan menara mati semua. Jadi ini kondisi awalnya memang gak enak banget, aniaya, tekanan. Adik saya baru balik dari Kenya, tepatnya adik istri saya sih. Pertemuan misionaris dunia, waduh kalau saya ceritakan ngeri. Kita aja gak bisa detect dia ada di mana, karena tempatnya secret, dikejar-kejar terus. Ada satu anak yang keluarganya habis, ditampung oleh seorang ibu yang keluarganya habis. Kan Afrika memang lagi banyak persecution secara iman. Banyak orang dibunuh. Makanya Donald Trump marah kan. Marah sekali, kirim tentara loh. Kalau sampai terjadi lagi, dihantam mereka. Oh tapi memang luar biasa. Tapi menurut saya, hebat revival di sana. Jadi saudara di sana itu fenomena orang mati bangkit. Orang buta melihat itu udah natural banget di Afrika. Ya kalau saya ditanya Indonesia sudah revival Pak Rubin? Belum. Kita masih berkebaktian besar, kebaktian banyak. Kita masih gerakan di kebaktian, bukan di gerakan kehidupan. Karena sorry ya, banyak orang di gereja nyembah Tuhan tapi ya selingkuh juga jalan gak takut. Nah itu bukan revival. Revival itu takut akan Tuhan itu sampai mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Orang itu ketakutan sampai mau bersembunyi di parit karena takut hukuman Tuhan. Nah itu revival. Kita belum. Kita masih kebaktian bagus-bagus saja yang keren-keren. Oh iya, makanya kadang-kadang kita lihat sisi mana ya. Itu kan soal worldview aja. Kasihan ya negara itu. Mungkin mereka lihat kita kasihan ya. Nyaman sekali kekristenan. Sampai orang gak lagi respect pada hadirat Tuhan misalnya. Oh iya, kita ini kadang-kadang kalau ibadah begini nih, aduh saya sampai berkata, anugerah loh, tempat dingin, dijangkau gampang, di pusat kota. Ya saya kesini tadi gampang sekali. Ya muter sedikit kemana begitu saya ngikutin tante Google. Karena yang ngomong kan perempuan jadi ya tante lah ya. Yang ngikutin saja, saya hari ini ngikutin tante. Jadi ya suruh ke sini ya kan ya. Karena mungkin ada traffic apa begitu ya. Ya tapi ya nyampe juga kira-kira 45 menit. Ya lebih lah. Hampir 1 jam dari rumah saya. Oke lah, terjangkau. Sementara mereka ibadah saja nggak tahu ada di mana. Mesti dengar bisikan Roh Kudus. Karena kalau enggak bisa mati resikonya. Aduh, tapi mereka bersuka cita. Makanya mungkin mereka melihat kita prihatin juga kali. Loh, itu kan tergantung dari sudut pandang kita kan. Ya, nah kembali ayat yang ke-6. Nah ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini ara salah tumbuh. Pohon ara kok tumbuh di kebun anggur. Harusnya kan pohon anggur tumbuh di kebun anggur. Udah salah tumbuh, ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak apa? Aduh kadang hidup gak tahu diri ya. Sudah banyak salah gak berbuah lagi, ngerepotin lagi. Nyedotin environment di situ. Mineralnya, kan banyak orang kadang-kadang begitu. Masalah terus. Bikin salah terus. Tapi itu. Ya, coba. Tapi begini, apapun keadaan kita, mau salah tumbuh, mau apapun. Bahkan di atasnya itu kondisi gak gampang. Orang dianiaya, darahnya dicampur sama Pilatus. Kemudian orang kejatuhan menara, 18 orang mati, itu orang-orang percaya semua. Tapi Alkitab berkata begini, Tuhan cari buah. Nah hitungannya di ayat berikutnya, kalau nggak salah. Ayat yang ke-8 atau 9, 8 ya. Coba kita lihat. Jawab orang itu tadi Lukas, ayat 7 berarti. Iya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ini Tuhan lagi ngomong sama Pak Tim ini sebagai gembala. Atau Pak siapa yang jadi gembala, pendeta di sini. Ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Sudah 3 tahun loh ini. Sudah ada kesempatan terus loh ini. Minta ampun, diampuni, bertobat ya Tuhan kasih kesempatan, ada opportunity. Tuhan baik kok. Tapi ini kan perjanjian baru loh. Saya nggak ngomong perjanjian lama. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan apa? Sebab kata void, kata nothing, kata sia-sia itu dibenci di kerajaan Allah.
Ini seperti kayak gelap, kosong, kacau, nggak ada hasil. Sekali lagi, saya waktu baca itu saya gemetar, Bapak, asli. Kalau Bapak Ibu sampai membaca ini gemetar, baguslah, karena kita masih punya sensitif rohani yang kuat. Apa masalah Tuhan mau menebang? Mungkin bukan Tuhan, tapi kondisi akan menebang, situasi akan menebang. Ini kalau krisis terus meledak, Bapak Ibu, banyak orang gak tahan secara iman. Makanya kalau kita gak kuat dalam Tuhan, aduh, kondisi akan membuat orang banyak berkelimpangan. Ya, hari ini kayaknya sudah 17.400 ya dolar. Ya kadang-kala ada yang mengada-ngada ini paling dalam sejarah Indonesia baru kali ini. Ya oke lah. Cuman saya melihat sisi yang akan ini global memang. Di mana-mana ya. Australia juga BBM naik. Amerika juga naik. Naik semua kok, naik semua. Ya saudara yang mungkin punya saudara di Australia tanya aja. Naik juga, naiknya tinggi juga. Naik di mana-mana. Ya sampai teman saya bercanda, semua naik. Yang turun harga diri katanya ya. Janganlah, harga diri tetap tinggi. Makanya jangan jual diri lah ya, jangan. Tetap kita punya harga di hadapan Tuhan sangat istimewa. Yang setuju katakan amin. Nah sudah 3 tahun lo tebang aja lah. Karena ini percuma, void, nothing. Ya, sia-sia nih, invalid ini, kontraproduktif. Tapi coba lihat, gembalanya ngomong begini, ayat yang ke-8. Jawab orang itu, ini pengurus kebunnya ya. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saya nggak tahu ini apakah suara profetik. Ada kesempatan. Tahun ini. Ada kesempatan. Selebihnya ya anugerah. Tapi anugerah selalu datang dengan hitungan. Coba, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi anugerah pun tidak bisa sembarangan. Dicangkul, dipupuk, dirawat. Gak bisa seenak-enaknya. Anugerah itu selalu datang dengan tanggung jawab. Makanya kasih tanpa tanggung jawab itu buta rohani. Justru semakin dikasih semakin punya tanggung jawab. Saya itu di pelayanan yang saya bangun adalah mengelola kehidupan saya dengan tanggung jawab. Gak tahu kenapa Pak Tim panggil saya. Misalnya gereja City of Love panggil saya. Ya alasannya bukan karena saya ganteng, walaupun iya kan. Enggak lah. Mungkin ada lihat sisi. Karena beberapa gembala yang saya rutin datang, saya tanya, Bapak masih memanggil saya kenapa? Dia bilang, kamu konsisten. Kamu tetap simple. Misalnya mereka yang ngomong. Ya tapi enggak ada yang ngomong kamu ganteng, enggak ada sama sekali ada. Ya, enggak bercanda saja. Tapi betul kan, itu karena saya kelola. Saya sampai hari ini ya, mungkin picisan ya Bapak. Kalau saya nginep di hotel, misalnya saya keluar kota. Setiap kali bangun tidur, kasur saya bersihkan. Sampai hari ini sekian tahun. Bukan untuk menolong pegawainya hotel supaya kerjanya enggak berat, bukan. Itu untuk diri saya, karena dari yang kecil ini saya latih. Yang kecil-kecil saya latih supaya saya terlatih. So, dari yang kecil orang jadi besar. Cuman kadang-kadang orang kalau sudah besar lupa yang kecil-kecil. Latih yang kecil-kecil. Saya latih apa yang saya lihat. Saya keras untuk diri saya, Bapak. Asli. Saya lembut sama orang, tapi saya keras. Saya tahu kapan berdoa. Saya tidak sembarangan lihat sesuatu. Saya tidak sembarangan ngomong sesuatu. Saya tidak kemudian di sini ngomong jelek ke sana, di sana ngomong jelek ke sini. Enggak. Saya latih kenapa? Saya hitung kenapa? Saya count kenapa? Karena sampai titik ini saya nggak percaya saya ada di titik ini. Secara general orang Chinese itu kan pedagang. Sementara saya keluarga bangkrut, modal nggak ada. Jadi pedagang nggak mungkin. Sampai tante saya bilang begini, kamu kayaknya berat nih ke depan. Sampai tante saya kalau ketemu saya peluk saya berkata, aku enggak nyangka loh kamu di titik ini. Oh, jangankan tante, wong saya saja tidak percaya pada titik ini. Makanya saya kelola. Saya hitung. Saya makanya sedih kalau lihat pendeta-pendeta tumbang bukan karena perang sama setan. Kalah sama karakternya sendiri. Sayang. Ya ini ya Pak Tim menangkap sesuatu ya. Ini keseimbangannya. Jadi bukan ini Pak Rubin birokrasi agama. Bukan. Karena ini soal raja. Ada responsibility. Ada pertanggungjawaban. Gak bisa sembarangan. Yang tadi saya bilang.
And the end of the day saudara nanti berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Kan ditulis di Alkitab. Ya ada sudah yang mendahului, suami saudara sudah ada yang pulang, atau mungkin om, atau orang tua, papa saya juga udah pulang, udah berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Ya itu yang saya mau bawa pada saudara. Nah ayat yang ke-9, udah kita selesai. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. 1 Petrus 4 ayat 10, saya selesai. Kita bukan owner, kita ini steward. Jadi kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola saja. Jadi kalau saudara punya suami, karena ini ibu-ibu, ya itu milik Tuhan. Istri saya juga milik Tuhan. Anak saya milik Tuhan. Pelayanan ini City of Love bukan miliknya orang tertentu kan, tapi milik Tuhan. Saya ngikutin saudara lah, walaupun gimana saya ngikutin perjalanan City of Love. Oh iya memang. Ya dipercayakan milik Tuhan. Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Kesehatan kita, pikiran yang sehat itu milik Tuhan. Itu dipercaya. Orang itu kalau sehat, pikirannya sehat, sukacita, keluarganya baik, pekerjaan ada. Ya itu semua kepercayaan dari Tuhan. Bahkan saudara ganteng pun itu kepercayaan dari Tuhan. Cantik itu kepercayaan dari Tuhan. Oh iyalah. Jadi Philip itu bukan milikmu loh kalau kamu ganteng. Itu milik Tuhan. Ya makanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya jangan untuk yang lain. Ya. Velia berkata terus Pak Rubin ya. Enggak lah. Enggak cuma bercanda saja. Jadi Velia kalau cantik itu pun milik Tuhan. Ya, jadi siapa lagi di sini? Ya banyak yang cantik-cantik lah, banyak ganteng-ganteng. Itu milik Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara itu steward, bukan owner. Saudara ini pengurus, pengelola. Kita bukan pemilik. Waktu bisa habis, nggak tahu kapan. Februari kemarin bayangkan, 5 orang yang saya kenal dekat, semua pulang ke rumah Bapak. Dan usianya masih muda-muda. Kemarin katanya ada anak yang saya bina, temennya main pedal. 34 tahun, jatuh, tendon pecah, operasi, 2 hari kemudian bengkak, pulang. Saya dengar ini saya berkata, oh my God. Ya tapi kan ada the great secret yang kita nggak tahu ya, kehidupan ini. Tapi artinya yuk, at the end of the day, kita harus menghitung di hadapan Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Oh haleluya, masih ada yang tepuk tangan. Jadi saudara bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Let's pray. Kiralapa sekete karalapataka sokoto koralapataka sekete karalapataka sekete karalapa paralapa paralapa papa. Inaralapataka sekete karalapa paralapa papa paralapataka sekete karalapa. Koralapataka sekete karalapataka sokoto koralapa papa. Anakmu berdoa Tuhan, biar apa yang Kau sudah ajarkan kepada kami, bukan hanya untuk umatmu tapi juga untuk hamba-Mu ini, untuk kami semua. Kami mau meteraikan ini di dalam hati yang terdalam dan Roh Kudus tolong bantu kami untuk kami bisa melakukannya. Kami sekarang sadar kalau Tuhan masih menegur kami, itu tandanya bahwa Tuhan itu perhatian dan peduli pada kami. Tuhan kalau ada sekarang yang tawar hati, bangkitkan lagi. Sebab apapun yang terjadi, yang penting kehendak Tuhan harus terjadi. Lewat dan di dalam hidup kami. Hari ini yang susah Tuhan hiburkan. Hari ini yang sekarang ini menghadapi jalan buntu. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Tapi semuanya itu kami pertanggungjawabkan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Suami kami, anak-anak kami, istri kami, pekerjaan, apa saja yang ada pada kami. Itu adalah milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan. Kami mau kelola dengan bertanggung jawab. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menghitung. Engkau punya hitungan. Kami mau sungguh-sungguh menghitung hidup kami. Makanya betul yang lagu katakan, hitung berkat-Mu satu-satu. Hitung semua, janganlah lupa.
Sebab semua itu milik Tuhan. Terima kasih, berkati Women of Love. Terus bertumbuh kuat dewasa di dalam Tuhan. Berkati umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Rubin Ong yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita. Tuhan berkati. Baik saudara, kita akan berdoa sebentar buat persembahan kita. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sudah ditegur dengan firman Tuhan. Kami percaya kami anak yang dikasihi. Itulah sebabnya Tuhan tegur dan ajar setiap kami. Dan kami bersyukur kami buka hati kami. Terima kasih buat Pastor Robin Ong. Tuhan memberkati hamba-Mu, keluarga, anak, pelayanan Tuhan berkati. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu, manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun Tuhan utus. Dan banyak jiwa dimenangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Kerubin bersama keluarga. Sebentar kami akan memberi, berkati semua anak-anak-Mu, berkati apa yang mereka kerjakan. Roh Kudus tuntun kehidupan, pekerjaan, usaha, apa yang Tuhan percayakan. Biar Tuhan buat berhasil dan beruntung dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur. Berkati segala keperluan kebutuhan anak-anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara nanti bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan. Kita mendengarkan beberapa pengumuman saudara. Yang pertama, Sunday Service 10 Mei 2026. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Silakan hadir, ajak keluarga, rekan-rekan untuk bersama diberkati di dalam firman Tuhan ya. Women of Love tanggal 12 Mei 2026 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Senayan City Resident lantai mezanin jam 11 siang seperti hari ini ya. Yang terakhir mengundang jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama dalam rumah doa City of Love Church setiap Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Silakan hadir di rumah doa jam 6:30 malam saudara setiap hari Rabu ya. Di sana kita akan berdoa, memuji Tuhan, bersama-sama cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur, saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Sekali lagi katakan yuk sama-sama, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Jadilah pelaku firman yang setia. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Bro Rubin, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan. Tuhan menyertai Bro Rubin, Ibu Lili, Berta, calon Berta juga Tuhan menyertai selalu. Thank you semua, juga Ferry dan teman-teman yang melayani.
Tuhan Yesus menyertai kita semua.